Polda Jawa Barat sudah memberikan klarifikasi terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di Subang 18 Agustus 2021. Tetapi dari keterangan Polda Jabar karena menjawab viralnya kembali kasus ini pada saat salah satu dokter otopsi yang diwawancara di Deddy Corbuzier, Dr. Hastri mempertanyakan kenapa DNA tidak dijadikan salah satu data dan juga alat bukti untuk membuka kasus ini sebenarnya. Sekedar aku ingatkan teman-teman, kalau memang diikuti kasus ini, sebenarnya tanpa DNA pun sudah banyak sekali yang mencurigakan. Salah satunya adalah yang paling menonjol. Bagaimana mungkin ada seorang saksi yang beberapa hari setelah kejadian, karena kejadian pembunuhan ini adalah mulai tanggal 17 sampai 18 Agustus, karena kalau aku cek dari keterangan pertama, keterangan dari pihak kepolisian ataupun penyidik, bahwa kematian Ibu Tuti sekitar jam setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus. Kemudian Amel waktu kematiannya adalah 4-5 jam setelah Ibu Tuti, tetapi kemudian dilakukan klarifikasi di otopsi kedua ada beberapa perubahan. Dan perubahan itu pada saat kita ngobrol ya dengan Dr. Hastri, itu adalah hal yang wajar karena perbedaan itu bisa antara 1-2 jam aja. Kalau perbedaannya antara 1-2 jam aja, artinya kan ada dua possibility ya, bahwa Ibu Tuti bisa aja waktu kematiannya 1 jam lebih awal atau 1 jam lebih telat begitu dari keterangan yang pertama. Terus yang bertanya dari mana data tentang waktu kematian tersebut itu disampaikan oleh penyidik pada saat awal, teman-teman. Bahkan tidak cuma secara gamblang ya menyampaikan waktu kematian dari kedua korban. Aku juga cek di sini kalau dari jejak digital mengenai DNA, teman-teman. Kita akan fokus di DNA ini karena apa? Ada keterangan dari Pak Benny Mamoto ya, Ketua Harian dari Kompolnas. Itu kan kalau aku cek di sini ada keterangan misalnya dari sejumlah media massa, beliau mengatakan begini di tanggal 13 Mei 2022. Jadi itu sudah berkali-kali ya, ini adalah sudah kesekian kalinya. Ada temuan 2 DNA asing yang sangat mencurigakan sekali. Kenapa dikatakan mencurigakan sekali? Menurut analisaku adalah karena letaknya, misalnya DNA itu ada dari cairan tubuh manusia ataupun juga hal lainnya, karena berada di tempat yang sangat tidak mungkin hanya sekedar kebetulan saja. Maksudnya gimana? Misalnya, salah satu DNA gitu ya, aku menganalisa bahwa dugaannya itu ditemukan misalnya di tempat pembuka bagasi yang menjadi lokasi tempat pembuangan kedua korban. Karena kita ketahui ya, Amel dan juga Ibu Tuti itu kan setelah dihabisi mereka dibersihkan, dimandikan, dan dalam kondisi tidak berbusana sama sekali, mereka diletakkan di belakang mobil Alphard. Bisa aja dugaannya ada yang tertinggal pada saat membuka DNA tersebut, membuka bagasi di belakang, kemudian ada yang tertinggal di situ. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang lainnya. Kenapa sampai penyidik bisa menyimpulkan ada 2 DNA asing yang mencurigakan di sana? Itu artinya karena letaknya itu berada di titik-titik yang sangat kecil, kemungkinan hanya sekedar kebetulan semata. Kalau ada yang bilang kan kasus ini tuh kesannya banyak sekali kebetulan. Misalnya, lo bisa aja kalau benar gitu dugaanku bahwa salah satu lokasi itu adalah di belakang, di buka bagasi mobil itu, ada yang bilang kebetulan mungkin aja ada salah satu saksi yang datang tiba-tiba ke sana, ngebuka, nggak sengaja. Kok sampai sekarang aku tidak yakin, karena sampai sekarang pun dari saksi tidak ada yang mengatakan bahwa memang betul kelemahan dari kasus ini itu tempat TKP-nya atau tempat kejadian perkara kan tidak virgin ya. Banyak orang yang sudah hilir mudik masuk dengan alasan ketidaktahuan. Dan menurut aku juga ini sebuah kejanggalan. Apakah mereka beneran tidak tahu? Ataukah ini adalah salah satu modus agar menyulitkan penyidik melakukan penyidikan? Nah, itu adalah lokasi mengenai 2 DNA yang asing tersebut. Kemudian waktu Dr. Hastri berbincang dengan Deddy Corbuzier mengenai kasus Subang ini, kan juga ditanyakan begini, misalnya aku coba baca ya dari klarifikasinya. Oke, pada saat sudah tayang di podcast Deddy Corbuzier, kemudian dari Polda Jawa Barat pun memberikan klarifikasinya yang melalui akun Twitternya dan kemudian dipublikasikan ke sosial media lainnya, di akun online artikel dan juga media lainnya. Kata-katanya adalah, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu sudah melakukan uji lab 4, itu diambil datanya adalah 49 DNA untuk dicocokkan dengan 2 profil DNA di TKP. Ini kata Humas Polda Jawa Baratnya. Tetapi hasilnya adalah tidak ada yang identik.
Bahkan Polda Jabar juga mengatakan pengungkapan kasus tidak berhenti. Juga dibuka adalah kayak layanan khusus menghubungi Ibtu A. Aziz SH dengan nomor teleponnya 0822 46 469946. Jadi kalau ada informasi mengenai kasus ini, masyarakat bisa langsung berkomunikasi. Tetapi itu kan dari pihak Polda Jawa Barat. Kalau aku kembali melihat keterangan dari Dr. Hastri yang merupakan dokter otopsi kedua setelah yang pertama, ada perbaikan dan juga penambahan, sifatnya adalah seperti itu. DNA yang sudah tidak ada, tapi tidak ada yang cocok. Kalau tidak cocok, kita cari DNA dari para saksi. Ternyata dari saksi juga tidak ada yang cocok. Nah, kemudian dikatakan bahwa kan bisa dicek dengan mengecek pohon DNA dari ibu keturunan. Jadi misalnya seperti dikatakan bahwa ya tidak bisa menutup mata pada saat awal kasus ini muncul, ada ya diceklah harusnya dari keturunannya Ibu Tuti, kemudian juga dari istri keduanya Ibu Mimin juga dicek untuk menjawab kecurigaan masyarakat. Memang kalau dari saksi sudah tidak ada yang identik, tetapi kan bisa dicek dari pohon DNA tersebut. Sudah aku bahas berkali-kali, tetapi intinya adalah dari sini kita bisa melihat dua DNA asing itu lebih mendekati ke siapa. Misalnya mendekati adalah misalnya teman-teman keluarga Ibu Tuti. Tidak menggunakan persentase kalau untuk pengecekan yang seperti ini, jelas dari expert mereka lebih ngerti bagaimana secara teknisnya, tetapi data yang bisa kita dapatkan dari pengecekan DNA ini adalah akan bisa meminimalisir kira-kira dua DNA ini apakah masih ada hubungan misalnya sepupu, atau bahkan adik, atau bahkan keponakan, atau bahkan saudara jauh. Dari situ adalah sebagai salah satu data petunjuk saja, dan itu tidak berdiri sendiri. Karena apa? Keterangan Dr. Hastri pun juga mengatakan bahwa beliau memiliki waktu kematian dari kedua korban sendiri. Nah, dari waktu kematian ini tidak dikatakan jamnya jam berapa, tetapi kurang lebih ya tidak jauh berbeda lah dengan keterangan resmi dari penyidik Polda Jabar di awal kasus ini muncul, di mana dikatakan bahwa Ibu Tuti meninggal sekitar setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus, sementara Amel 4-5 jam di tanggal setelahnya dari kematian yang pertama. Itu kan juga tidak jauh berbeda, nanti kan sudah ada jam kematian, nanti akan dihubungkan, misalnya let's say anggap saja ternyata setelah dicek dengan DNA dari keturunan ibu, salah satu DNA tersebut kok identik sekali, mirip, kemungkinannya adalah dengan misalnya pamannya dari korban Ibu Tuti. Nah, kemudian dari ditanya nih, coba Ibu Tuti punya kakak berapa ya, atau punya adik berapa ya? Dilakukanlah wawancara di interview, Bapak waktu jam segini lagi di mana ya? Misalnya dia ngaku, oh waktu itu saya lagi tidur, kan karena kan setengah 12 malam, pasti manusia normal pada umumnya adalah sedang tidur. Oh lagi tidur ya gitu, dengan siapa? Oh dengan istri, dengan anak. Nah di cross check anak dan istrinya, bener nggak Bapak saat itu lagi tidur? Kalau bener, tidak hanya rely pada keterangan satu saja, tetapi kan dicek misalnya dengan handphone. Boleh lihat Bapak handphonenya, karena kan di situ bisa dicek apakah beneran handphonenya di jam tersebut berada di lokasi tempat tidur dia, ataukah sedang di luar. Ini juga menjadi faktor penting, karena kita ketahui juga handphone tidak bisa di-rely, karena diketahui dari data penyidik Polda Jabar mengatakan pelaku ini diduga tidak membawa handphone ya pada saat melakukan aksinya, karena tidak ditemukan ada handphone yang aktif selain dari kedua korban di waktu-waktu genting sekitar waktu kematian tersebut. Jadi mereka, para pelaku itu sudah knowledgeable. Jadi sekali lagi ya, kasus ini tidak melulu hanya berkutat kepada si pelakunya, tetapi juga ada dalangnya. Ada juga orang yang membantu, ada juga orang yang mengetahui. Mereka begitu sempurna sekali melakukan kejahatan ini. Jadi kalau dikatakan bahwa DNA itu tidak ada yang cocok, lantas kelar, ya nggak bisa seperti itu. Banyak kasus di luar negeri yang sudah ratusan tahun, tetapi gara-gara perkembangan DNA akhirnya bisa diketahui. Misalnya ya kalian tahu lah, cek lah di berbagai macam kasus di luar negeri, kasusnya sudah 100 tahun yang lalu, tetapi akhirnya DNA-nya itu masih disimpan dan dilakukan pengecekan, sudah maju, akhirnya ketahuan dia adalah pelaku utamanya. Kalau untuk ini juga menurut aku DNA sudah didapatkan nih si terduga pelaku yang sangat identik sekali, sangat mencurigakan sekali, tetapi kenapa tidak dilakukan pengecekan yang dikatakan dari dokter otopsi kedua tadi? Ini ada apa? Apakah karena ketidaktahuan dari penyidik Polda Jawa Barat, ataukah ketidakmauan? Kalau dibilang ketidaktahuan, aku yakin sekali dari dokter-dokter yang juga bertugas melakukan penyidikan ini, mereka pasti sudah memberikan
pemaparannya. Misalnya harusnya langkahnya setelah ini adalah begini, setelah itu begitu, setelah ini begini begitu. Pasti dilakukan tahapan penjelasan step by step-nya. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Kemudian memberikan klarifikasi ke media bahwa kami terus bekerja. Jadi selama ini bekerjanya apa dong Bapak? DNA saja yang begitu sangat fundamental, yang bisa menjadi data yang tak terbantahkan, kenapa tidak dilakukan penyidikan? Itu menurut aku ada apa ya gitu? Yang nggak menutup mata. Aku lihat dari sebagian komentar netizen, ya bilangnya jangan-jangan ada efek domino. Nanti kalau ketahuan siapa aja, wah, banyak nih gerombolan-gerombolan oknum akan terseret dalam kasus ini. Ini adalah masih dugaan. Mudah-mudahan teman-teman ini sudah bulan apa? Juni ya? Mei, Juni, Juli, Agustus. 2 bulan lagi sudah mau 2 tahun. Masa sih kasus ini yang sebegitu banyak hal-hal merujuk ke alat bukti tetapi tidak ditemukan? Itu aneh sekali. Hukum kita untuk menentukan satu orang menjadi tersangka, aku harus mengapresiasi dari Polda Jabar bahwa ya harus hati-hati dalam menentukan tersangka. Tetapi hukum dengan tegas mengatakan hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang sebagai tersangka. Alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Hal-hal yang selama ini kita bahas dalam channel YouTube-ku dan juga Facebook page-ku ini, itu sudah banyak sekali yang merujuk ke alat bukti. Tetapi kenapa Polda Jabar tidak percaya diri dan menganggapnya itu tidak akuntabel? Kenapa aku bisa bilang menganggapnya tidak akuntabel atau tidak kredibel? Karena sampai sekarang pun mereka mengatakan ya seperti itu, kami tidak bisa tergesa-gesa menentukan seorang menjadi tersangka harus menggunakan alat bukti yang akuntabel. Artinya kalau belum ada yang menjadi tersangka, apakah itu sama juga dengan mengatakan hal-hal yang disampaikan selama ini bukanlah termasuk dengan data yang akuntabel? Itu ngomongin soal data ilmiah, kita ngomongin data logika aja. Kalau menurut kalian, ada sejumlah saksi yang begitu dengan jelas bisa menceritakan kejadian dari awal sampai akhir, di awal-awal kasus ini muncul, tetapi tiba-tiba dia menganulir, tetapi ternyata banyak persamaan setelah dilakukan analisa yang menggunakan data-data alat bukti tadi. Apakah itu kebetulan semata ataukah tidak kebetulan? Mengenai noda merah yang tidak hanya menurut aku terjadi yang terdapat di satu saksi, tapi ada dugaannya sejumlah saksi. Apakah noda merah tersebut tipikal yang langsung fresh, primer, misalnya muncrat langsung, atau seperti apa? Ataukah sebenarnya sudah dicuci terlebih dulu tapi masih nyucinya nggak bersih, kemudian terdapat di situ juga? Itu kan bisa menjadi salah satu petunjuk. Kalau semuanya hanya rely kepada CCTV yang aku tangkap, Polda Jabar akan percaya diri kalau bisa melihat CCTV yang orang-orang datang saat itu. Ya, sampai 1000 tahun lagi pun kasus ini tidak akan terbongkar, karena menurut aku yang lebih reliable adalah mengenai DNA tadi. Dan sudah hampir 2 tahun menurut aku bisa kita rely adalah dari data-data yang pertama DNA, yang kedua adalah mengenai transaksi keuangannya Amel yang sampai sekarang pun juga tidak dilakukan pengusutan lebih dalam, cuma di print doang rekening korannya, lantas kelanjutannya seperti apa? Sama lah seperti DNA ya. So diambil 49 saksi yang diperiksa, DNA-nya dicocokin dengan yang terduga, ternyata tidak cocok, kelar, begitu aja. Jadi bukan di situ, itu maksud aku itu masih kalau dalam tahapan penelitian, jatuhnya masih dalam tahapan collecting data. Nah, collecting data kalau kalian yang kuliah kan ya, yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ini adalah tahapan bab 4, diskusinya. Nah, diskusinya itu harus menggunakan banyak logika dan juga analisa. Kenapa bisa seperti ini, ditambahkan berbagai macam data, nanti akan keluarlah sebenarnya siapakah pelaku sebenarnya. Ingat, nggak cuma pelaku, dalang, orang yang membantu, dan juga orang yang mengetahui, itu yang dugaannya peranan dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Thank you very much sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa tinggalkan like serta komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Kita terus kawal demi keadilan Ibu Tuti dan juga Amel yang begitu tega dihabisi di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Terima kasih.